Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran dan kita sudah memasuki minggu ketiga ya. Kalau kita lihat di RPS minggu ketiga itu kan CPL-nya tentu saja kita capaian pembelajarannya itu untuk CPLK ya dan CPLO, di mana CPLK itu kan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan permasalahan sosial ekonomi, lalu CPLO-nya itu mengaitkan teori dan praktek di berbagai fungsi manajerial termasuk manajemen keuangan dan mata kuliah kita ya, manajemen pemasaran, operasi, sumber daya manusia dan kewirausahaan. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri untuk materi kita hari ini berarti itu sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 ya. Paling tidak nanti mahasiswa itu diharapkan dan wajib tahu gitu ya keadaan terbaru, kondisi terbaru dari aktivitas pemasaran. Lalu mahasiswa juga harus mampu mengidentifikasi segmentasi, target pasar, dan positioning. Yang hari ini kita akan pelajari adalah positioning ya, brand positioning. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai brand positioning, gitu kan ya, kita materi kita itu tentang crafting ya. Kalau di bukunya Kotler dan Keller, buku utama itu kan judulnya crafting brand positioning. Apa sih artinya gitu kan? Itu artinya kan dari materi ini nanti diharapkan mahasiswa tuh akan memahami bagaimana merek, membangun posisi merek di benak konsumen ya. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah dan kita tahu betapa pentingnya brand di era persaingan yang sangat padat ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke brand positioning secara detail, kita akan kembali refresh memori kita ya mengenai materi yang sudah saya bahas, yang sudah kita bahas di 2 minggu lalu mengenai brand. Brand itu sendiri apa sih gitu kan ya, merek. Nah, merek menurut The American Marketing Association itu merek itu apa? Merek itu nama, term, logo katanya gitu ya. Simbol, desain yang membedakan satu produk atau jasa ya, satu jasa dengan jasa yang lain. Lalu apalagi merek itu yang bisa kita simpulkan dari yang dibahas di The American Marketing Association, yaitu identitas lengkap produk atau jasa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing ya. Nah, brand itu tidak mudah gitu ya pada saat misalnya perusahaan ingin membangun brandnya, membangun mereknya sehingga mereknya ini akan selalu diingat oleh konsumen. Mungkin pada saat saya kecil ya, ada merek-merek misalnya sabun, saya lupa namanya, sabun Truly apa ya. Nah itu pada saat misalnya kita mendengar iklan, karena pada saat zaman itu gitu ya belum ada sosial media. Nah itu masih TV gitu ya. Begitu mereka lihat misalnya senyum Pepsodent gitu ya, kita udah tahu begitu ada iklan di TV lalu mengiklankan produk Pepsodent, kita oh itu odol gitu ya. Nah itu odol. Bahkan jadinya masyarakat kita pada saat mereka ingin membeli odol ya, nggak peduli produknya, nggak peduli mereknya apa, misalnya Colgate ya, atau misalnya apa yang ya banyak ya merek odol yang lain, tetapi kita selalu sebutnya mau dong beli Pepsodent gitu ya. Nah ini ya, ini berarti bagaimana brand Pepsodent itu sudah mengakar kuat di benak masyarakat kita. Nah itu. Lalu kita lihat sendiri, ini banyak sekali logo-logo ya yang sudah kita lihat tiap hari. Mesti tahu pada saat misalnya teman-teman lihat seperti ini tanpa ditulis Unilever-nya, nah itu udah tahu, Unilever gitu ya. Lalu teman-teman juga, misalnya teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini,
Ini udah tahu, ini logonya Pertamina loh gitu ya. Nah, lalu seperti ini logonya Bank Mandiri gitu ya. Ini Ciputra, Toyota, Honda. Nah, pada saat malam-malam lihat restoran gitu ya buka, nah restorannya seperti ini, udah itu McDonald's gitu ya. Oh oke, itu McDonald's. Nah sekarang merek itu seperti apa? Merek itu kita bisa bedakan, ada dua kategori utama. Yang pertama global brand dan yang kedua lokal brand. Apa sih global brand itu gitu ya? Global brand tentu saja merek yang dikenal secara internasional, dikoordinasikan oleh marketing mereka. Jadi misalnya mereka mau dimanapun merek itu dipasang, misalnya di India merek Coca-Cola ya seperti ini, di misalnya Klaten sana merek Coca-Cola ya akan seperti ini. Ini worldwide memang seperti ini ya, mereknya Unilever, Samsung, dan ini banyak sekali biasanya perusahaan multinasional ya, mereka punya merek yang sudah sedemikian kuatnya sehingga di mana saja masyarakat mana saja melihat merek tersebut gitu ya, mereka udah tahu, oh oke, ini Google ya, tentu saja semua orang tahu, atau logo seperti ini Mastercard ya, kartu kredit gitu, dan banyak sekali yang lainnya. Lalu kita lihat lokal brand. Nah ini ya lokal brand, merek-merek lokal spesifik ke budaya tertentu gitu ya. Misalnya Indomie, walaupun sekarang Indomie itu sudah mendunia ya, karena pada saat kita misalnya teman-teman yang umroh segala macam ya, atau teman-teman yang misalnya pergi ke negara Yordania, negara Middle East gitu ya, mereka sudah tahu tuh, oh Indomie bentuknya seperti ini, rasanya begini, dan itu betul-betul spesifik ya, spesifik gitu ya, nggak ada lagi tuh, akan beda Indomie kita dengan merek mie yang lain, misalnya dari Korea gitu ya, atau apa sekarang Samyang gitu ya misalnya. Nah itu akan beda sekali. Nah kita lihat Eiger ini kan perusahaan merek alat-alat olahraga lokal ya dari Bandung. Lalu Solaria ini restoran. Nah ini lokal ya. Ya semoga saja sih brand-brand lokal seperti ini bisa memperluas pangsa pasarnya sampai ke negara lain, sehingga merek-merek ini juga bisa menjadi global ya, global brand. Lalu kita lihat Bank BJB Syariah ya, Kopi Kenangan dan lain-lain. Jeko juga ya, Jeko itu merek lokal. Nah jika kita sudah tahu ya merek itu apa, lalu dua kategori merek utama berdasarkan lokasi pemasarannya ya, strategi pemasarannya tadi global brand lalu lokal brand, kita bisa lihat, oh oke, sebentar sebelum itu kita mungkin bisa lihat ke contoh ini dulu ya. Oke, contoh lokal brand lokal kita. Oh cuma suaranya ya. Oke sebentar. Nah ini ya, pada saat kita lihat iklan ini kita udah langsung tahu, oh oke, itu iklannya Mas Pion. Apa sih Mas Pion? Kipas angin. Semua orang hanya tahu kipas angin. Padahal banyak sekali. Mas Pion itu bukan hanya kipas angin aja. Mas Pion itu bisa rice cooker atau banyak sekali alat elektronik yang lain. Tetapi karena iklan ini gitu ya, nah ini sehingga membranding di benak kita. Oke, begitu kita lihat Mas Pion, oh kipas angin gitu ya, padahal banyak sekali. Kita dengarkan lagi. Ada relax dan tidak stres katanya ya. Oke, nah tadi kita sudah lihat merek lokal tetapi sedemikian terkenalnya gitu ya, sehingga
konsumen kita tahu. Begitu mereka membicarakan mengenai Mas Pion gitu ya, kita udah tahu oh kipas angin. Pokoknya begitu kita lihat kipas angin, kita mau beli kipas angin yang berada di pikiran kita, oke, beli Mas Pion gitu. Nah itu ya, itu berarti merek tersebut sudah mengakar kuat di benak konsumennya. Nah sekarang di benak masyarakat ya, sekarang kita kembali lagi ke peran penting merek. Peran penting merek itu seperti apa sih gitu ya pada saat startup gitu ya, misalnya mereka melahirkan satu produk, nah lalu mereka menamakan produk tersebut dengan nama merek, satu nama merek gitu kan. Ini kan kita berusaha kita viralkan, berusaha kita promosikan nama-nama tersebut. Nah apa sih sebetulnya peran penting merek itu? Kalau di sini di bukunya Kotler-Keller ya, marketing management, di situ disebutkan bahwa brand itu mengidentifikasi ya. Brand itu apa? Brand itu kan alat identifikasi. Merek itu merupakan alat identifikasi, penanda kualitas, membantu keputusan konsumen gitu ya, role-nya tuh, perannya. Lalu penanda kualitas, sehingga begitu orang beli satu produk dengan merek tersebut, dia oh oke, saya beli Toyota nih mobil gitu ya, saya tahu, saya yakin begitu saya jual kembali mobil tersebut, itu tetap nilainya tidak akan turun gitu, karena kita tahu kualitasnya, sehingga mengurangi resiko bahwa merek tersebut nggak akan tuh tidak akan mengecewakan kita gitu ya. Nah itu makanya kenapa kita beli Toyota ini misalnya ya. Lalu menjamin kualitas dan membangun loyalitas. Karena kita tahu iPhone, misalnya iPhone kualitasnya begini gitu ya misalnya, dan akhirnya banyak orang walaupun harganya mahal seperti apa, akhirnya mereka mereka akan terus berusaha untuk membeli iPhone tersebut. Nah itu kan berarti membangun loyalitas. Lalu ya tentu saja karena konsumen bersedia membayar tinggi untuk barang-barang tersebut gitu ya, karena mereknya gitu kan. Jadi contohnya tadi iPhone harganya tinggi tapi tetap dibeli karena apa? Karena kepercayaan brand, karena kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Sama seperti tadi yang saya contohkan mobil dan motor tadi gitu ya, itu mereka mau tetap beli mobil Toyota gitu ya, karena mereka tahu akan mengurangi resiko bahwa nanti begitu dijual lagi nggak akan tuh harganya jatuh gitu, mereka tetap akan untung. Nah ini ya, lalu juga karena kualitas, service excellent Jepang gitu ya, service excellent Jepang nggak akan mungkin lah rusak. Padahal kalau kita lihat misalnya produk-produk Cina saat ini ya, handphone aja misalnya Huawei atau Huawei yang sudah menggandeng Leica ya untuk kualitas fotonya, tapi tetap ya kadang orang-orang itu masyarakat kita, dan juga bukan hanya masyarakat kita, masyarakat dunia, mereka melihat produk-produk Cina misalnya yang tidak sebanding kualitasnya dengan produk-produk Jepang. Padahal mungkin jika diaudit secara teliti, bisa saja produk Cina tersebut kualitasnya juga bahkan jauh lebih tinggi dari produk Jepang ya. Nah ini kita bisa lihat Rolex, Hermes ya, Louis Vuitton gitu ya. Banyak orang sama nih, mereka tahu harganya seperti ini, tetapi karena mereka percaya kualitasnya, mereka itu tidak hanya membeli produk, tetapi mereka membeli gaya hidup, dan juga mereka membeli trust ya gitu ya. Akhirnya ya seperti ini gitu kan, tetap biarpun mahal tetap dibeli ya. Itu lalu nah untuk sampai merek ya, level merek sampai ke statusnya seperti ini itu tidak mudah. Perusahaan tersebut perlu membranding namanya.
ya, membranding, memproses. Apa branding itu gitu ya? Jika kita lihat definisinya dari bukunya Kotler-Keller, ini ya saya sengaja highlight bold ya. Jadi katanya gini, it's all about creating difference between products ya. Lalu ada di sini juga marketers need to teach consumers who the product is by giving it a name and other brand elements to identify it, as well as what the product does and why consumers should care. Jadi memang ada proses membranding itu sendiri, ada proses membangun identitas dan persepsi dari merek produk di benak masyarakat, di benak konsumennya. Jadi branding itu sendiri merupakan apa? Merupakan proses menciptakan identitas yang membedakan produk kita atau jasa kita dengan produk atau jasanya orang lain gitu ya. Jadi proses menciptakan identitas dan diferensiasi produk. Lalu memberi nama dan simbol, ini juga branding, membranding, memproses, proses pemberian nama, simbol, dan arti gitu ya. Lalu menciptakan struktur mental di benak konsumen ya. Nah ini branding creates mental structure that help. Untuk apa? Nah ini di sini disebutkan. Untuk paling tidak tuh konsumen tahu, oh oke, begitu saya lihat barang, kita kembali lagi ke sini, Rolex gitu ya. Wow, ini harganya nggak mungkin nih, harganya misalnya di bawah 1 juta gitu ya. Begitu kita lihat ada Rolex 1 juta di marketplace, oh kita tahu itu mesti palsu gitu ya. Nah itu ya. Jadi dan nggak akan mungkin orang mau beli Rolex yang harganya mungkin 1 juta karena mereka tahu Rolex ya harganya ya kita tahu ya ratusan juta gitu kan. Nah atau barang-barang seperti ini gitu ya. Jadi memang di sini tuh disebutkan bahwa pada saat kita memproses, membranding merek-merek tersebut itu berarti kita membantu konsumen untuk ini tahu gitu bahwa barang-barang tersebut tuh ini loh ciri khasnya, pengetahuan tentang produk tersebut gitu atau jasa, sehingga nanti bisa membedakan dan juga nanti ini akan membangun persepsi pada konsumen pada saat mereka ingin mengambil keputusan untuk membeli atau mungkin tidak membeli barang tersebut gitu ya. Nah ini seperti itu. Lalu nah kita lihat ya. Kita lihat sekarang, mungkin ini hal yang sangat menarik pada saat kita membicarakan mengenai merek dan fenomenanya di Indonesia. Ya, ini banyak banget nih, kita udah tahu lah ya, ini gambar Garuda Indonesia. Pada saat misalnya teman-teman lihat gambar Garuda, saya gitu ya, misalnya lihat gambar Garuda, oke, wah ini berarti kalau misalnya di lokal penerbangan lokal mesti harganya akan lebih mahal, jauh lebih mahal dari pesaing-pesaing lainnya gitu, misalnya batik ya. Karena ini mata kuliah manajemen pemasaran ya, kita masih bebas untuk menyebut merek gitu ya, karena ini kan untuk keperluan kelas ya. Lalu misalnya pada saat kita lihat Garuda Indonesia, oh mungkin harganya mahal gitu ya. Pada saat saya misalnya mau pergi, misalnya mungkin saya mau pergi ke Semarang, saya cek-cek di Traveloka gitu ya. Oke, Garuda, Garuda mesti mahal. Coba saya lihat lagi yang lainnya. Atau misalnya saya sortir itu ya, saya sortir di Traveloka dari harga yang termurah. Biasanya mesti yang di atas itu bukan Garuda. Yang di atas yang paling murah itu misalnya mungkin Batik dulu, Citylink dulu, atau Lion dan lain-lain gitu ya. Nah itu seperti ini. Lalu kita lihat itu tadi ya, jadi sama saya langsung menjelaskan Garuda dan Lion Air. Lalu kacang Garuda, nah ini kan beda gitu ya. Nih pada saat misalnya orang-orang bilang Garuda, hati-hati, ada Garuda, kacang Garuda juga gitu ya. Mereka berasal dari perusahaan yang berbeda dan merek yang berbeda juga gitu ya. Nah, pada saat misalnya saya membicarakan, misalnya orang-orang masyarakat Indonesia membicarakan mengenai Garuda, ya mesti mereka akan
di pikiran mereka, oh oke, penerbangan pesawat Garuda gitu ya. Nggak mungkin pada saat kita membicarakan mengenai Garuda kita membicarakan mengenai kacang, enggak. Jadi di situ bisa kita simpulkan bahwa Garuda lebih kuat ya, lebih kuat brand positionnya pada konsumen masyarakat Indonesia. Lalu kecap Bango, Kijang, dan Biskuat ya lainnya ini ya. Cuma saya tidak jelaskan satu persatu karena waktunya juga. Tetapi dari dua kasus yang saya jelaskan tadi, insya Allah ya teman-teman paham semua ya, teman-teman mahasiswa akan paham. Baik, lalu kita lihat juga fenomena yang terjadi. Transformasi Pertamina gitu ya. Pada saat saya masih kecil ya, tahun 70, 80 gitu ya, 80-an, kita bisa lihat Pertamina ini seperti ini loh. Lalu logonya itu apa? Logonya itu kuda laut gitu ya, logonya kuda laut. Nah, apa sih yang berusaha untuk dijelaskan oleh Pertamina, oleh merek Pertamina pada saat mereka melakukan transformasi Pertamina gitu ya. Jadi yang ingin dijelaskan oleh mereka gitu ya, pada saat mereka melakukan transformasi brand besar seperti Pertamina, di sini terjadi transformasi identitas visual dan layanan. Ini yang berusaha disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Pertamina, bahwa terjadi nih transformasi identitas visual dan layanan ya. Bukan hanya identitasnya aja gitu, identitas visual aja yang bisa kita lihat, tetapi layanannya juga. Coba aja kita bandingkan. Nah ini ya, ini transformasi, ini Pertamina nih dulu, zaman dulu tuh seperti ini ya. Pomnya apa ininya itu ya, pomnya juga gitu, pokoknya beda lah. Lalu ini yang Pertamina sekarang. Ya kan kita bisa lihat, kita bisa membandingkan, wow, merek Pertamina dulu dan merek Pertamina sekarang. Tujuannya apa? Ya nggak lain. Di sini lebih modern. Di sini juga kita lihat kayaknya lebih efisien nih gitu ya. Dan juga ya lebih dipercaya lah, nggak kumuh seperti ini gitu ya. Nah ini, jadi lebih dipercaya. Ini sebelum versus sesudah. Pesan yang ingin disampaikan oleh transformasi Pertamina ini yang pertama modern, lebih efisien dan bisa dipercaya. Lalu mereka melakukan transformasi identitas visual dan layanan ya, layanannya lebih oke gitu ya. Nah ini bagaimana Pertamina memperbaiki logo, layanan, dan positioning sebagai energi nasional masa depan. Ini yang berusaha pesan yang berusaha disampaikan oleh Pertamina. Lalu kita sekarang ke materi yang lebih menarik lagi nih. Apa itu? Yaitu kompetisi ya. Bagaimana merek itu berkompetisi. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa semua merek berusaha untuk menjadi yang nomor satu gitu ya, karena memang persaingan itu semakin ketat gitu kan. Nah, di antara contohnya kita bisa lihat banyak sekali persaingan brand ya, studi kasus global nih misalnya Coca-Cola dengan Pepsi. Coba aja kita lihat, di sini kita lihat ya iklannya Coca-Cola second floor katanya ya. Lalu dibales lagi dengan Pepsi. Pepsi bilang Pepsi everywhere katanya gini ya. Nah ini, jadi memang mereka saling membalas melalui iklannya masing-masing. Nah ini ya, coba bayangkan ini BMW dan merek mobil Audi. Kalau nggak salah ini ya. Nah, BMW started it katanya. Lalu di sini congratulations to Audi for winning South African Car of the Year 2006. Terus tapi di sini siapa yang menyampaikan ucapan selamat kepada Audi yang sudah memenangkan Top of the Year 2006 katanya ya di situ. Tetapi di sini akhirnya disebutkan lagi nih oleh si BMW from the winner of World Car of the Year 2006. Jadi maksudnya adalah bahwa
wow, BMW mungkin baru memulai itu gitu ya, Audi mungkin memenangkan South Africa, tetapi BMW memenangkan ini tadi ya, World Car, bukan hanya South Africa tetapi dunia. Kita lihat lagi karena ini memang menarik. Nah ini ya, bentar nih. Nah ini iklan dari BMW dan Mercedes ya, dari dulu BMW dan Mercedes, tadi BMW dan Audi ya. Nah ini kita lihat ada CEO ya, CEO-nya BMW, bukan CEO-nya BMW, CEO-nya Mercedes. Dia hari terakhir dari kantornya menuju pensiun ya. Nah ini dia ke rumah tentu saja bawa mobil kantor, mobil kantornya Mercy ya, karena dia bekerja di perusahaan Mercedes-Benz ya. Nah begitu dia keluar rumah, dia mengendarai sendiri apa? BMW. Coba bayangkan ya, sebrutal itu gitu ya, bagaimana merek-merek global ini bersaing ya. Ini tadi teman-teman sudah lihat, sangat menarik ya. Lalu sebentar, nah ini, selalu ada lagi nih. Ini Audi lagi, BMW tadi tidak hanya persaingan antara BMW dan Mercedes, tetapi BMW dan Audi. Nah ini ya, BMW Audi lalu bilang begini, congratulations to BMW for winning World Car of the Year 2006 katanya ya. Kan tadi sudah dibales tuh sama BMW kalau dia itu bukan hanya menangin di South Africa tetapi dunia di tahun 2006. Lalu Audi bales lagi, from the winner of 6 consecutive Le Mans 24-hour races. Jadi katanya begini, yang mengucapkan adalah Audi yang sudah memenangkan 6 tahun berturut-turut, bukan hanya tahun 2006 ya. Sangat menarik. Nah ini ya, lalu dibales lagi, well done. Nah ini ada pendatang baru, mobil Subaru ya. Bayangin, mungkin Subaru ya di Indonesia tiernya tidak seperti selevel Toyota, Honda ya, tetapi Subaru tetap ada ya. Nah apa sih katanya ya, Subaru ini berani-berani juga ya, mereka menantang Audi dan BMW. Katanya gini, well done to Audi and BMW for winning the beauty contest from the winner of the 2006 International Engine of the Year. Ya, dia berusaha untuk membranding merek Subaru sebagai apa? Sebagai pemenang dari International Engine yang mesinnya paling hebat di tahun 2006. Nah itu yang berusaha untuk di branding oleh Subaru ya. Nah lalu apa lagi? Nah ini ya, ini selalu menarik. Pepsi, Coca-Cola versus Pepsi. Nah ini ya, ini saya ambil dari iklan yang ada di YouTube. Ini TV lama ya, mungkin tahun 80-an, 90-an. Bayangkan iklan antara Coca-Cola dan Pepsi. Nah kalau nggak salah, nah itu sampai seperti itu gitu ya. Persaingan di sana itu lebih ya kejam ya. Nah ini kalau nggak salah nanti anak ini akan berdiri di atas botolnya Pepsi gitu ya untuk mengambil Coca-Cola, seperti itu ya. Lalu kita lihat ya, tadi kita sudah bahas bersama persaingan antara merek ya, merek-merek yang besar terutama gitu ya. Nah sekarang kita lihat strateginya itu apa lagi gitu ya. Apa sih sebetulnya strategi yang dilakukan oleh merek-merek ini sehingga mereka ingin menjadi nomor satu di hatinya konsumen. Lalu diantaranya fenomena menarik yang akan kita bahas adalah fenomena merek Starbucks ya. Dimana di sini Starbucks itu bukan hanya menjual kopi gitu ya, tetapi
Starbucks ini memiliki apa? Mereka memiliki global value ya, regional strategi juga, dan lokal taktik ya. Misalnya di sini kita lihat Starbucks versi Jepang dan Starbucks versi Indonesia gitu ya. Sebetulnya pada saat Starbucks ini menjual kopinya, kita lihat di sini di awal itu coba kalau misalnya harga kopi sendiri itu sebenarnya murah banget gitu ya. Nah misalnya kita beli kopi kalengan gitu ya, nah itu kan lebih murah, nggak mungkin tuh sama seperti harga Starbucks. Tetapi begitu mereka sudah dibalut dengan servisnya Starbucks lalu experience, sehingga harganya itu bisa lebih tinggi ya. Jadi memang Starbucks ini ingin menampilkan mengenai pengalaman, bukan hanya menjual kopi cangkir kopi yang biasa saja gitu ya. Jadi memang terjadi progression of economic value for coffee from Starbucks ya. Nah ini, dan juga pada saat kita misalnya membeli Starbucks gitu ya. Nah di sini ada art in a cup, ada nilai seni di situ dalam setiap cangkirnya, katanya ini yang berusaha ditampilkan oleh merek Starbucks gitu ya. Jadi Starbucks ini menampilkan global value, lalu strategi yang regional gitu ya, dan juga lokal taktik. Lokal taktiknya tentu saja mereka banyak sekali membeli misalnya kopi-kopi lokal dari Indonesia ya, Sumatera, biji kopi Sumatera dan lainnya. Nah ini jadi strategi branding yang berusaha untuk ditampilkan oleh Starbucks adalah adalah experience ya, experience. Lalu kita lihat McDonald. McDonald ini apa sih strategi brandingnya McDonald? Pada saat McDonald menawarkan produknya gitu ya, yang ditawarkan adalah global value. Ini global value-nya. Lalu tentu saja McDonald itu pada saat menampilkan produknya menggunakan strategi regional ya, nasi segala macam ya, karena semua orang makan nasi nih, regional ya. Dan pada saat McDonald menawarkan produknya di Indonesia, langsung tuh dia jual nasi uduk McD, lalu juga ada sekarang McD rasa rendang misalnya, lalu McD rasa macam-macam ya. Nah ini jadi McDonald itu menampilkan strategi pemasaran the power of globalization. Globalization itu dari global value, regional strategi, dan lokal taktik ya. Nah itu sangat menarik. Nah sekarang kita baru masuk ke brand positioning. Jadi apa sih sebetulnya brand positioning itu gitu ya. Nah ini jadi kita tuh berusaha untuk memahami cara menempatkan merek di benaknya konsumen itu seperti apa. Bagaimana perusahaan berusaha untuk membranding, menempatkan merek di benaknya konsumen. Tadi kita sudah lihat iklannya Mas Pion gitu ya. Atau kita lihat Coca-Cola, kita lihat Pertamina juga gitu ya. Begitu kita lihat Pertamina, oh sekarang Pertamina itu lebih modern, lebih layanannya juga lebih berkelas gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih brand positioning. Apa sih gitu ya brand positioning itu? Pada saat kita berusaha produsen gitu ya menentukan posisi brandnya, itu kita yang pertama itu kita harus menentukan posisi kita saat ini. Posisi produk kita itu ada di mana gitu ya. Where are they positioned? Di mana produk kita berada? Lalu setelah itu apa? Kita harus riset pesaing kita. Kita identifikasi, oh kompetitor kita tuh misalnya kita apa? Misalnya Universitas Pertamina gitu ya. Kita lihat ya, kita contohnya Universitas Pertamina. Sekarang kita ada di mana? Kita itu PTS baru di bawah Pertamina ya, di bawah Pertamina Foundation gitu ya. Nah ini berarti kita itu pesaingnya siapa? Kita lihat, oke,
Telkom University, walaupun tentu saja Telkom lebih lama dari Pertamina. Pertamina masih di bawah 10 tahun gitu ya, Universitas Pertamina. Nah ini berarti pesaing kita ya udah Telkom University, lalu siapa lagi? STTPLN gitu misalnya ya, karena sama-sama universitas di bawah BUMN gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat lagi identifikasi keunikannya, keunikan brand kita. Pertamina, pada saat kita membujuk mahasiswa baru gitu ya, siswa-siswa SMA untuk masuk ke Universitas Pertamina, apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita berikan, info apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Tentu saja kita ingin memberikan info bahwa universitas kita tuh beda dengan yang lain. PTS kita itu beda dengan PTS yang lain gitu ya. Apa bedanya? Apa keunikan dari PTS kita? Tentu saja keunikan dari PTS kita misalnya, PTS kita itu membawa nama energi gitu misalnya ya. Nah itu. Lalu ternyata di PTS kita itu bukan hanya prodinya itu bukan hanya yang ini aja yang berkaitan dengan energi saja, tetapi ada juga manajemen dan tentu saja tetapi materi-materi yang diajarkan juga banyak yang berkaitan dengan energi gitu ya. Nah ini, lalu identifikasi keunikan, lalu setelah itu apa? Kita perbandingan nilai. Kita lihat nilai kita Universitas Pertamina dengan universitas yang lain itu seperti apa. Setelah itu kita formulasikan diferensiasi tadi menjadi satu kekuatan bagi kita gitu ya, pada saat kita ingin memasarkan produk kita atau jasa kita gitu ya. Nah ini, lalu ya implementasi gitu. Jadi memang brand positioning itu berarti upaya yang dilakukan guna merancang penawaran agar bisa gimana caranya merek kita itu bisa menempati ruang khas pada pikiran target pasar kita gitu ya. Jadi diantaranya itu ya tentu saja harus menonjol dan juga harus harus masuk dan menetap di pikiran target pasar. Nah, ini ya brand positioning tadi, ini yang sudah saya jelaskan ya, menentukan di mana posisi brand kita sekarang, melakukan riset ya, siapa saja pesaing langsung brand kita, identifikasi posisi masing-masing brand pesaing, itu penting. Lalu untuk mengidentifikasi keunikan dari brand kita, lakukan perbandingan antara brand kita dengan brand pesaing langsung, dan juga mematangkan ide penentuan perbedaan posisi yang didasarkan dengan value. Ini penting sekali ya. Nah, jika teman-teman masih tertarik ya mengenai brand positioning ini, mungkin teman-teman bisa baca bukunya The Marketing Classic Positioning ya, Jack Trout dan L. Rice gitu ya. Nah ini mereka ini yang mempopulerkan konsep brand positioning ini. Jadi menurut mereka brand positioning ini merupakan pertarungan di benak konsumen dan juga betapa penting bagi satu brand itu memiliki persepsi yang kuat dan berbeda dengan brand yang lainnya gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Yang pertama, pada saat perusahaan meluncurkan produk dan meluncurkan merek itu harus konsisten. Konsistensi brand is a must ya. Lalu yang kedua, implementasi berkelanjutan. Ini penting. Dan juga evaluasi persepsi pasar. Ya selalu kita evaluasi tiap kali. Dan kalimat penutup mungkin ya dari materi kita hari ini sangat penting. A brand is what consumers tell each other it is gitu ya. Jadi merek itu memang sesuatu yang selalu disampaikan oleh, berusaha diingat oleh konsumen. Tadi kan kita udah lihat contoh-contohnya ya. Kita lihat berarti kalau Mercedes seperti apa, BMW seperti apa, iPhone seperti apa gitu ya. Lalu barang-barang luxury yang lainnya seperti apa.
Oke, itu saja. Nanti teman-teman bisa baca kembali ya, banyak sekali referensi mengenai brand positioning dan juga studi kasus. Mungkin ya kita bisa lihat nanti dari Harvard Business Review studi kasus, di situ juga banyak yang membahas mengenai brand positioning, terutama brand-brand global masa kini. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah selesai di materi minggu ketiga. Jangan lupa tugasnya ya, itu sudah ada di RPS ya, sudah ada di RPS, di situ sudah ditulis, nanti bisa disubmit langsung di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.